Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Capstone Design dengan judul Studi Simulasi Injeksi Surfaktan terhadap peningkatan perolehan minyak yang maksimum pada lapangan teks. Kami akan mempresentasikan hasil progres kami selama 1 semester ini. Adapun yang akan kami bahas yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Hal yang dilakukan untuk meningkat produksi minyak bumi adalah dengan optimalisasi lapangan-lapangan yang ada, yaitu melalui enhanced air recovery, dan injeksi surfaktan, dan simulasi CMG STARS. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Niki. Selanjutnya ada injeksi surfaktan. Yang pertama untuk meningkatkan sweep efisiensi dengan menurunkan water oil mobility ratio sehingga dapat meningkatkan viskositas air. Myers 2006. Selanjutnya mampu menyapu minyak yang terperangkap dari batuan reservoir hingga meningkatkan produksi. Next yo. Adapun tujuan penelitian yang telah diuraikan untuk mengetahui kumulatif produksi minyak maksimal dengan penerapan surfaktan flooding serta untuk mengetahui keefektifan minyak dengan penerapan surfaktan flooding. Manfaat penelitiannya, yang pertama sebagai bahan informasi bagi industri hulu migas dalam proses peningkatan perolehan minyak yang maksimum pada lapangan. Yang kedua dapat diaplikasikan dalam industri migas untuk meningkatkan perolehan minyak menggunakan injeksi surfaktan. Yang ketiga, hasil dari penelitian ini juga dapat dibuat jurnal atau paper yang dapat menjadi referensi untuk penelitian yang berkaitan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Saputra. Adapun batasan masalah, yakni kami memiliki 4 batasan masalah, yakni penelitian ini hanya menggunakan injeksi flooding, dan dimana kami tidak akan menggunakan perbandingan antara injeksi waterfall dengan dengan surfaktan. Nah, penelitian ini menggunakan software CMG STAR untuk membuat model atau simulasi reservoir. Nah, penelitian ini dilakukan tanpa mempertimbangkan biaya atau ekonomi yang disebabkan oleh injeksi waterfall atau surfaktan. Nah, model reservoir dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang homogen. Nah, untuk state of the art-nya kami menggunakan penelitian dari Bu Novia Rita yang menggunakan simulasi CNG dan Rafiq Rahmadani yang menggunakan simulator CNG STAR juga. Next. Nah, untuk progres simulasinya kami menggunakan data dari reservoir properties yang diambil dari Acegom dan Home 1995 dan Dedi Kristanto dengan konsentrasi surfaktan di sekitaran 0,2%. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dedi. Oke, baik. Di sini menurut Pratomo tahun 2005, surfaktan adalah suatu zat yang bersifat aktif permukaan yang dapat menurunkan tegangan antar muka. Nah, sedangkan menurut NES tahun 2006, adapun keuntungan dari memakai surfaktan itu ada 4. Yang pertama untuk menurunkan tegangan antar muka, yang kedua meningkatkan water wettability, lalu dapat melarutkan minyak, dan keempat ada meningkatkan mobility. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya itu yang di samping ada sumber injeksi dan sumber produksi. Surfaktan itu didorong oleh air hingga terproduksi ke atas. Adapun batasan-batasan screening IOR injeksi surfaktan itu ada 2. Yang pertama properti minyak, yang kedua ada properti reservoir. Nah, sedangkan yang di minyak itu ada gravity, viskositas, dan densitas. Lalu yang di reservoir ada porositas, kedalaman, permeabilitas, temperatur, dan salinitas. Next. Ini ada screening surfaktan AOS menurut Juwita tahun 2016. Ini adalah surfaktan yang kami pakai. Ini telah lulus uji pelarutan, uji compatibility, dan uji thermal. Nah, menurut Juwita ini hasil penelitian itu hasilnya itu dapat surfaktannya ialah 1,8% dan baik digunakan untuk aplikasi IOR. Next akan dijelaskan oleh Diki. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, pemodelan simulasi reservoir menggunakan CMG STARS 2020. Selanjutnya, menginput data fluida reservoir, data sifat fisik batuan reservoir, data fluida injeksi. Selanjutnya, menginputkan semua data yang digunakan ke dalam file deck ke injeksi yang akan di-run atau simulasi. Menganalisis data yang telah diinput yang telah di-run. Selanjutnya, pembahasan dan kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arsi Datul Ritma. Pada metode penelitian yang kami lakukan ini, penelitian dilakukan di laboratorium teknik perminyakan UIR, dan data yang bersifat sekunder itu kami dapat dari jurnal Ati Hanangon 1995 sebagai base case. Next, Rio. Dan berikut data-datanya
yang kami gunakan dalam best case. Next. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Wahyu Saputra. Untuk permeabilitas dan saturasi water. Nah, inilah data yang akan dipakai untuk best case tersebut. Ada saturasi water, terus ada permeabilitas. Ketika data tersebut dimasukkan, akan menghasilkan kurva-kurva sebagai berikut, yakni kurva permeabilitas relatif pada gambar di samping, menunjukkan bahwa best case ini bersifat oil wet, yang dimana perpotongan kurva berada pada nilai saturasi air. Dari Ahmed 2018. Untuk analisis modelingnya, kami menggunakan beberapa tipe yang bisa dilihat. Menurut Bella 2021, simulasi ini menggunakan model yang bersifat konseptual dan hanya menggunakan linear path trend yang hanya ada satu sumur injeksi dan satu sumur produksi. Next. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan. Berikutnya itu hasil pembahasan. Berdasarkan grafik air recovery, surfaktan lebih rendah dibandingkan water fluid. Bisa dilihat dari grafik berikut, yang biru ini adalah grafik injeksi water fluid dan yang merah adalah injeksi surfaktan. Menggunakan injeksi surfaktan lebih banyak minyak tersatu, maka dari itu grafiknya lebih rendah dibandingkan water fluid. Dan peningkatan volume minyak sebanyak 12,89%, sedangkan sisa minyak pada water fluid masih tinggi. Dan berikut adalah grafik oil rate saturation, yaitu minyak yang terproduksi. Dari grafik ini, yang berwarna biru ini adalah injeksi water fluid. Di pertengahan 2022, injeksi water fluid mulai menurun, maka dari itu kami menginjeksikan surfaktan. Dan hasilnya efektif, karena dari grafik ini, hasil dari injeksi surfaktan masih stabil hingga tahun 2025 dan 2026. Dan ini adalah grafik kumulatif oil. Dari grafik berikut bisa dilihat yang berwarna merah ini adalah hasil dari injeksi surfaktan dan berwarna biru ini adalah hasil injeksi water fluid. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh Asih. Baik, berikut merupakan hasil dari grafik yang dijelaskan oleh Rio. Bisa dilihat dari grafik sebelumnya, pada proses penginjeksian surfaktan, itu meningkatkan produksi kumulatif dibandingkan saat kita menggunakan water flood. Next, Rio. Dan ini merupakan grafik water cut pada sumur yang kami lakukan. Di situ bisa dilihat yang garis merah merupakan injeksi surfaktan yang water cut-nya sangat rendah dan itu sangat bagus untuk penerapannya. Dan yang grafik yang garis yang warna biru merupakan saat penggunaan water flood yang dimana water cut itu masih tinggi, jadi produksi air masih sangat tinggi pada saat itu. Next. Oke, ini merupakan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan. Yang pertama, berdasarkan grafik yang telah kami paparkan tadi, injeksi surfaktan itu dapat meningkatkan perolehan minyak dari beberapa grafik, yaitu dari kumulatif produksi ataupun oil rate saturation. Dan hasil pengukuran properti surfaktan menunjukkan hasil yang baik sebagai bahan injeksi sebagai recovery factor. Di situ dapat menghasilkan peningkatan perolehan minyak sebesar 12,89%, serta grafik oil rate saturation sangat meningkat juga, dan pada water cut injeksi surfaktan sangat bagus karena water cut-nya lebih rendah daripada 1. Next. Berikut kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan. Dari grafik hasil simulasi injeksi produksi minyak mengalami peningkatan setelah dilakukannya penerapan surfaktan flooding, serta memberikan keefektifan terhadap peningkatan minyak yang maksimal pada simulasi injeksi surfaktan yang kami lakukan. Serta surfaktan yang kami gunakan dapat meningkatkan perolehan minyak sebesar 12,89% pada sumur tersebut. Next, Rio. Berikut timeline penelitian kami lakukan sudah selesai dan sudah sampai pada hasil pembahasan. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 dengan judul studi simulasi injeksi surfaktan terhadap peningkatan perolehan minyak yang maksimum pada lapangan X.
Maka berakhirlah presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.